Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 56 sampai 59, di mana di sini Tuhan Yesus mengatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita tangkap dan pelajari dari pernyataan Tuhan Yesus, khususnya dari ayat yang ke-58 ini. Nah, di sini kita menghadapi satu pernyataan yang sangat eksplisit, sangat-sangat krusial dan sangat-sangat esensial, penting sekali, di mana Tuhan Yesus menyatakan akan identitas dirinya yang sesungguhnya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan yang terkait dengan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini disampaikan melalui satu perbandingan. Dan perbandingan itu adalah dengan Abraham, bapak moyang atau nenek moyang bangsa Yahudi yang sangat dihormati. Dan di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, di mana dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, di situ ada dua bentuk waktu yang digunakan, yaitu untuk Abraham, maka dipakailah bentuk waktu yaitu dalam masa lampau, ya, past tense. Sedangkan pernyataan Tuhan Yesus, aku telah ada, itu disampaikan di dalam bentuk waktu presence atau yang selalu dan sedang terjadi. Nah, di sini kita melihat ada satu perbedaan yang sangat-sangat signifikan sekali antara Tuhan Yesus dengan Abraham. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa orang Yahudi itu menangkap pernyataan Tuhan Yesus ini secara apa? Secara kronologis. Di mana mereka mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin engkau bisa melihat Abraham? Nah, ini adalah satu contoh sesuatu hal yang dilihat dari perspektif secara kronologis. Tetapi Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu hal yang penting tentang dirinya bukan secara kronologis, tetapi secara teologis. Dan makna teologisnya adalah bahwa sebelum Abraham ada atau dilahirkan ke dalam dunia ini, Kristus sudah ada. Tatkala Abraham menjalani kehidupannya sepanjang 175 tahun di dalam dunia ini, Kristus tetap ada. Dan setelah Abraham menyelesaikan waktu hidupnya di dalam dunia ini, Kristus senantiasa ada. Nah, disitulah ada perbandingan antara hal yang bersifat teologis dengan hal yang bersifat kronologis. Oleh karena kalau secara kronologis, kita tahu bahwa ada rentang waktu 2000-an tahun antara masa Abraham dengan masa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Dan tentu bukan ini yang menjadi makna dari pernyataan Kristus. Tetapi apa yang menjadi satu signifikansi teologis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di situ Kristus mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang kekal. Oleh karena di dalam dunia ini, siapa yang memiliki aspek kekekalan selain daripada Allah saja? Dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat tegas menyatakan akan sifat itu ada pada dirinya. Sebelum Abraham ada, ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan ini adalah satu pernyataan yang sangat perlu kita pahami secara serius. Oleh karena di situ kita memahami Kristus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pernyataan Kristus ini terus menjadi satu landasan bagi iman kita, supaya kita terus mempunyai satu pemahaman yang teguh akan siapa Tuhan Yesus yang kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah, dan itu adalah satu konten iman yang benar adanya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu akan identitas Yesus sebagai Tuhan, biarlah itu menjadi satu hal yang membuat kita harus terus mengoreksi akan pemahaman kita, memperbaiki akan bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan secara lebih mendalam lagi. Dan biarlah kita betul-betul dipimpin oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan yang adalah Allah yang sejati itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.